Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Arindra Tufati dan partner saya Adelia Hernalis dari kelompok 26 sesi Senin 2 Laboratorium Simulasi Komputer. Di sini akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu ProModel. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai software ProModel. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka software ProModel, kemudian mengklik File, kemudian klik New, kemudian title-nya kita tulis modul 2, kemudian time units-nya kita pilih minutes, dan distance units-nya kita pilih meters. Kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik build, kemudian kita pilih location. Nah, setelah itu kita pilih grafik yang akan mensimulasikan aktivitas-aktivitas yang kita punya. Nah, yang pertama di sini saya akan memilih grafik operator. Nah, setelah itu kita klik di bagian new-nya, kemudian kita klik text di sini. Nah, kemudian tulisan worker-nya ini kita ganti dengan cek suhu tubuh dan scan peduli lindungi. Nah, setelah itu untuk aktivitas kedua yaitu mengisi data diri. Di sini saya akan memakai grafik table. Kemudian kita klik lagi bagian new, kemudian kita klik teksnya yaitu mengisi data diri. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya.
Nah, kemudian setelah menyesuaikan nama tabel location dengan nama setiap elemen yang telah diberikan, kemudian kita klik build, kemudian kita pilih entity. Nah, di sini saya memilih grafik box, kemudian dengan nama SIM. Nah, setelah itu kita klik build lagi, kemudian kita pilih arrivals. Nah, di sini pada setiap entity-nya nanti kita klik SIM, kemudian setiap location-nya kita pilih pada setiap aktivitasnya. Nah, kemudian untuk occurrence-nya kita ketikkan INF, kemudian frekuensinya 1. Nah, itu semua berlaku untuk semua aktivitas. Nah, setelah itu kita klik build lagi, kemudian kita pilih processing. Nah, dalam entity ini kita klik SIM, kemudian location-nya kita pilih salah satu aktivitasnya, kemudian output-nya juga dari berupa SIM itu, kemudian destination-nya karena yang aktivitas pertama yaitu suhu tubuh, pengecekan suhu tubuh dan scan peduli lindungi, maka destination-nya yaitu mengisi data diri. Nah, kemudian untuk move logic-nya, nah kita klik move logic, kemudian kita klik yang di bagian segitiga ini. Nah, di sini bisa diisi data-data yang telah ditentukan. Semisal di sini saya isi 6, kemudian 7, 8, 6, 8. Nah, setelah itu kita klik auto fit. Nah, di sini dipilih yang discrete distribution, kemudian kita klik OK. Nah, di sini setelah terlihat automatic fitting ini, kemudian kita klik export. Nah, di sini dipilih application-nya yaitu ProModel, kemudian fit distribution-nya dipilih distribution yang paling besar dari perbandingan binomial dan Poisson. Nah, karena di sini binomial yang besar, jadi kita pilih binomial, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kembali ke Move Logic. Nah, kemudian kita klik yang build ini. Setelah itu kita pilih Move For. Nah, di sini kita pastekan time-nya. Kemudian kita klik paste dan di close. Nah, itu semua juga berlaku untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Nah, kemudian setelah semua aktivitas sudah kita processing, kemudian kita klik simulation, kemudian kita pilih option. Nah, ini di sini kita isi runtime-nya dengan 8, kemudian number of replication-nya kita isi 10, kemudian klik OK, kemudian setelah itu kita run. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu kita bisa geser ini ke bagian sini.
Nah, kemudian akan muncul report selection seperti ini, dan kita pilih replication-nya yaitu all. Kemudian kita klik OK. Nah, pada entity activity ini didapatkan average time in system yang kemudian akan dijelaskan di bagian pembahasan laporan. Oke, kemudian kita akan beralih ke laporan jurnal. Nah, di sini laporan kami dengan judul simulasi antrian pembuatan surat izin mengemudi atau SIM dengan menggunakan software ProModel. Nah, kemudian pada bagian abstraknya, Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas adalah pihak yang berwenang untuk menerbitkan surat izin mengemudi bagi pengendara berkendaraan bermotor. Proses pembuatan SIM terkadang memakan waktu cukup lama dan tidak jarang menimbulkan antrian yang membuat peminta SIM menunggu cukup lama. Nah, kemudian proses pembuatan SIM dimulai dari cek suhu tubuh dan scan barcode peduli lindungi, kemudian mengisi data diri, kemudian melakukan pas foto, melakukan ujian teori dan ujian praktek, dan yang terakhir menunggu hasil ujian. Nah, untuk mencegah agar pembuatan SIM tidak memakan banyak waktu, biaya tunggu dan sebuah model antrian dapat tercipta, yaitu menganalisis sistem antrian dengan menggunakan software ProModel. Dari hasil yang telah dilakukan, hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian, total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Kemudian bab 1 pendahuluan. Antrian merupakan suatu keadaan di mana seseorang harus menunggu gilirannya untuk mendapatkan pelayanan. Antrian disebabkan oleh sekelompok orang yang membutuhkan jasa pelayanan pada waktu bersamaan. Nah, elemen-elemen dasar modal antrian bergantung pada faktor sebaran kedatangan, barisan antri, mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, dan sumber pelayanan. Aturan pelayanan menurut urutan kedatangan dapat didasarkan pada, yaitu yang pertama first in first out, kemudian yang kedua last in first out, kemudian yang ketiga service in random order, kemudian pelayanan berdasarkan prioritas. Nah, selanjutnya, untuk membuat model simulasi sistem antrian, diperlukannya suatu software. Dalam permasalahan ini, software yang digunakan yaitu software ProModel. ProModel adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan, menganalisis sebuah sistem. Selanjutnya yaitu bab metode penelitian. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, di mana ProModel adalah sebuah alat atau software yang bisa digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif. Dan untuk pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data sekunder, yaitu berupa bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Data yang dibutuhkan diantaranya yang pertama yaitu data waktu cek suhu tubuh dan scan barcode peduli lindungi, yang kedua data waktu mengisi data diri, yang ketiga data waktu melakukan pas foto, yang keempat data waktu ujian teori dan ujian praktek, dan yang kelima data waktu menunggu hasil ujian. Di mana terlihat pada tabel 2.1 data waktu pengukuran dari aktivitas pembuatan SIM. Lalu tahap pengolahan data, di mana tahapnya ini akan dijelaskan melalui flowchart. Yang pertama yaitu mulai, selanjutnya studi pustaka,
mengumpulkan beberapa referensi, baik berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, dan juga ada studi lapangan, yaitu data waktu pengukuran yang tadi. Selanjutnya, merumuskan masalah, membuat batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian. Lalu pengumpulan data, di mana datanya tadi ada 5, yaitu data waktu cek suhu tubuh dan scan barcode peduli lindungi. Yang kedua, data waktu mengisi data diri. Yang ketiga, melakukan pas foto. Yang keempat, ujian teori dan ujian praktik. Dan yang kelima, menunggu hasil ujian. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dengan menggunakan software ProModel. Setelah diolah, maka dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka akan didapatkan hasil dan pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran selesai. Lalu untuk yang bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Satuan Penyelenggara Administrasi atau Satpas adalah unsur pelaksanaan Kepolisian Republik Indonesia di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor kepolisian atau di luar lingkungan kepolisian yang bertugas untuk memberikan pelayanan penyediaan surat izin mengemudi kepada masyarakat. Nah, untuk pembuatan SIM ini terdapat beberapa langkah yang harus dilewati seperti cek suhu tubuh dan scan barcode peduli lindungi, mengisi data diri, melakukan pas foto, ujian teori dan ujian praktek, lalu menunggu hasil ujian. Yang pertama, pengunjung melakukan cek suhu tubuh dan scan barcode peduli lindungi dengan rata-rata waktu selama 7 menit. Kemudian pengunjung mengisi data diri dengan rata-rata waktu selama 16,6 menit. Setelah itu, pengunjung melakukan pas foto untuk tanda pengenal SIM dengan rata-rata waktu selama 15,2 menit. Lalu dilanjutkan menuju ke tempat ujian teori dan ujian praktek dengan rata-rata waktu selama 30 menit dan diakhiri dengan menunggu hasil ujian dengan rata-rata waktu selama 18,8 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung jumlah replikasi, di mana total waktu replikasi ini didapatkan dari output software dari ProModel, dapatkan rata-ratanya sebesar 66,119, standar deviasinya 2,6736, dan variansinya 7,14812. Dengan N-nya dengan jumlah replikasinya 10, N-1-nya 9, confidence levelnya 95%, untuk alfanya sebesar 0,05. Maka ZA/2-nya didapatkan dari tabel sebesar 1,96. Lalu untuk half bit didapatkan dari rumus ini, dihasilkan sebesar 1,910754448. Lalu menghitung beta, nilai beta ini sama dengan nilai half bit, yaitu sebesar 1,910754448. Untuk N aksennya didapatkan dari rumus ZA/2 dikali standar deviasi dibagi dengan beta. Didapatkan hasil sebesar 2,74 atau setara dengan 3. Nah, 3 ini menyatakan bahwa jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan sebanyak 3 replikasi. Maka untuk total waktu pengukurannya ini pembuatan SIM-nya hanya 3. Lalu untuk hasil output simulasinya juga hanya 3 replikasi yang akan dihasilkan. Karena jumlah N1-nya tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi metode ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesanya yang pertama, H0 diterima jika 0 ini berada di antara μ1 dan μ2, dan dapat dikatakan valid. Yang kedua, H1 diterima jika 0 ini tidak berada di rentang
mu1 dan mu2 dan dikatakan tidak valid. Yang ketiga, masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Yang keempat, jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Dan yang kelima, variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Welch confidence interval. Pada tabel 3.4 ini terlihat perbandingan output real system dengan output yang dihasilkan oleh ProModel. Di mana untuk rata-rata yang dihasilkan dari real system sebesar 86 dan dari ProModel 64,27. Untuk standar deviasi real system sebesar 3 dan dari ProModel 2,6736. Dan untuk variansi real systemnya sebesar 9, untuk ProModel 7,14812. Untuk N-nya real system 3, ProModel 3, dan N-1-nya real system 2, ProModel 2. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan nilai DF sebesar 4,2096 atau setara dengan 4. Lalu didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TD dikali F dikali A per 2 sebesar 2,776445. Lalu half weight-nya sebesar 0,44155 dari rumus berikut, sehingga confidence intervalnya yaitu 15,29 kurang dari sama dengan rentang mu1 sampai mu2 kurang dari sama dengan 28,17 sama dengan 1 dikurangi 5, 1 dikurangi A. Analisanya dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 dan mu2 ini, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Nah, untuk output simulasinya yang telah disimulasikan di awal tadi, model simulasinya seperti berikut. Lalu untuk output ProModelnya dapatkan tadi average time in sistemnya ini. Lalu analisa outputnya di sini dari hasil dapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit muncul pada replikasi 1 hingga replikasi 10, di mana replikasi 1 selama 63,71 menit, replikasi 2 selama 64,58 menit, replikasi 3 selama 64,32 menit, replikasi 4 selama 66,27 menit, replikasi 5 selama 65,39 menit, replikasi 6 selama 67,87 menit, replikasi 7 selama 67,97 menit, replikasi 8 selama 69,07 menit, replikasi 9 selama 70,25 menit, dan pada replikasi 10 selama 61,56 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Lalu untuk kesimpulannya, hasil output dari software ProModel diketahui terdapat 5 tahap aktivitas antrian pembuatan SIM, kemudian pada hasil replikasinya sebanyak 10 kali replikasi. Output yang dihasilkan pada simulasi di software ProModel memiliki hasil simulasi yang berbeda. Secara signifikan
yang berbeda secara signifikan dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Nah, hasil dari verifikasi dan validasi telah diketahui bahwa H0 ditolak sehingga data tidak valid dan dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Penerapan simulasi pada software promodel terbukti dapat mensimulasikan total waktu yang berada di lapangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan pada data yang digunakan untuk melakukan simulasi. Nah, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pada saat pengambilan data lebih teliti lagi agar pada saat pengujian dan pensimulasian data pada software promodel dapat dapat memunculkan hasil yang valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output software dan keadaan sebenarnya di lapangan. Berikut beberapa daftar pustaka, beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun jurnal ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.